Shalom Bapak Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kabar kita luar biasa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kabar kita luar biasa bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita. Tapi kabar kita luar biasa karena pekerjaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Bapak Saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia. Mari kita rasakan kasih-Nya. Dan kita akan saat teduh. Kita akan tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Hati kami Tuhan mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Buat segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini tempat ini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi kami ada Tuhan semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau meninggikan Engkau, kami mau menenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan ditinggikan Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Berkati Tuhan Yesus, saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Berkati mereka Tuhan agar bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau serahkan seluruh Tuhan Yesus ibadah kami pagi hari ini dalam tangan pengasihan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Bagimulah segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita angkat hati kita. Kita angkat tangan kita ke surga. Haleluya. Lebih dari napasku. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Aku saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Mari katakan, Bapa pegang tanganku, pegang tanganku, aku rindu, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat
napasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita angkat dengan segenap hati kita pujian ini. Haleluya, panggil Dia. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Kami rindu Tuhan bersaat teduh dengan-Mu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Amin. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, haleluya. Bapa, pegang tanganku, haleluya. Pegang tanganku, aku rindu, haleluya. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat, yang membuatku melihat, amin. Melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari angkat tanganmu, lebih dari napasku, haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku. Lebih dari napasku, lebih dari napasku Bapa, haleluya. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, lebih dari napa, mari angkat tanganmu bagi Tuhan, haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku
Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari napasku, haleluya, lebih dari napasku Bapa. Kami memerlukan Engkau Tuhan, haleluya. Bapa, berjalan di samping-Mu seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku, lebih dari napasku, lebih dari napasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk sekali lagi saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu dan hatimu, lebih dari napasku, lebih dari napasku. Angkat hatimu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Marilah sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu bagi Dia. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami berikan hormat bagi-Mu. Kami berikan hormat pujian bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Seperti-Mu, tiada yang melebihi kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus, kami tinggikan Engkau Bapa, kami muliakan, sebab kasih-Mu lebih dari segalanya, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan sampai selama-lamanya.
Bukan kami yang memegang tangan Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang memegang tangan kami. Kalau Tuhan yang memegang tangan kami tidak akan lepas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mengasihi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami memanggil Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau berseru kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari panggil Dia, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Amin. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari angkat tangan panggil Yesus, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari panggil lebih seru lagi, haleluya. Angkat hatimu. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari panggil lebih semua lagi, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari panggil lebih semua lagi, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari jemaat Tuhan aja panggil Yesus, Yesus, jemaat Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Mari panggil Dia, haleluya. Yesus Tuhan kita, Bapa kita yang berkuasa. Pengabdian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Engkaulah. Sekali lagi, lebih semua lagi. Yesus, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil
panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berseru pagi hari ini Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu mendengarkan setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan bersorak-sorak memuji Engkau Tuhan. Bebaskan roh kami, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami memberi yang terbaik pagi hari ini kepadamu Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari lihat kanan kiri saudara, berikan senyum. Kalau belum senyum, senyum lagi saudaraku ya. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan bersukacita bagi Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan karena kebaikannya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, haleluya, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita karena kasih-Nya bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Naikkan syukurmu bagi Tuhan, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita angkat sekali lagi, puji lebih sungguh lagi karena kasih-Nya besar bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukur, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan, haleluya. Ku naikkan syukurku,
yang mengasihiku, Allah yang melihat. Syukur, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memelihara, syukur, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ku tak akan berhenti memuji, amin, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya, sekali lagi, haleluya, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kita. Kita masih tetap berdiri dan kita tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Dengan sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan, kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Apapun pergumulan kita, masalah kita, dan kerinduan hati kita, kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan pasti ada di tengah badai. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari tangkap hati kita bagi Tuhan, kita nyatakan pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Semua kita semua lebih sungguh lagi mengangkat pujian ini. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Mari angkat tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu pasti nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Oh, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kita angkat lebih sungguh lagi. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan, haleluya.
jemaat untuk kita bersatu hati dalam doa, supaya ada kuasa di dalam doa kita. Bukan hanya perkataan, tapi kuasa Tuhan bekerja dalam doa kita. Kita satukan hati dan kita tutup mata bersama. Tuhan, kami datang, kami percaya, kami dalam kondisi baik, kesehatan kami, semua anugerah Tuhan sudah kami nikmati. Kami pagi hari ini bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk bangsa Indonesia, agar tidak terjadi segelintir elit global atau elit politik di bangsa kami yang memanfaatkan isu SARA dan akan bertujuan mengeksplorasi kekayaan alam bangsa Indonesia dengan tidak baik dan tidak adil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada atas bangsa kami, mata-Mu dan hati-Mu ada atas bangsa kami. Kami berdoa biar semua rencana ini, biar segala siasat ini Tuhan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kasih Tuhan turun atas bangsa kami, membatalkan semua yang buruk dan menghancurkan semua siasat buruk Tuhan. Biarlah semua kekayaan bangsa kami dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara kami, untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, bukan segelintir negara yang berkuasa, yang ingin menguasai bangsa dan negara kami melalui segala isu-isu SARA dan isu politik dan semua yang mereka pakai Tuhan. Engkau celikkan bangsa kami Tuhan, supaya mempunyai hati, mempunyai pikiran yang sehat, mempunyai pikiran yang jernih untuk memandang setiap masalah dengan kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Engkau juga sudah berkorban di kayu salib untuk bangsa kami. Waktu Engkau mati di kayu salib, Engkau juga melihat bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami percaya untuk persiapan ibadah Paskah dengan segenap persiapan dan panitia yang ada. Tuhan memberkati dari mulai persiapan sampai acara dan sampai berlangsungnya acara. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa biar ada pemulihan, biar ada penghormatan, biar ada penghargaan terhadap Tuhan, Engkau yang sudah mati di kayu salib, supaya kami hidup semua di dalam kebenaran Tuhan. Dan supaya setiap kami Tuhan tidak ada yang mengeraskan hati untuk tunduk akan firman-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap roh kami, dengan jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap akal budi kami. Setiap jemaat di tempat ini Tuhan Kau jamah, supaya Paskah tahun ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi suatu kebangunan rohani dalam jiwa dan roh kami, supaya kehidupan kekal kami, keselamatan kami tidak gugur di tengah jalan. Engkau mencatat kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, jemaat yang setia, orang-orang yang patuh dalam kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami semua melalui perayaan Paskah ini Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap orang yang hadir, setiap panitia yang bekerja, supaya kuasa Tuhan dan kesatuan Tuhan, kasih Tuhan mempersatukan, supaya hadirat Tuhan kuat melanda, menjamah setiap kami semua, menjamah setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan dan ini akan terjadi. Dan kami berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini, biar setiap kami tidak ada yang mengeraskan hati, dan Tuhan menjamah kami semua, dan setiap jemaat-Mu merespon dengan baik melalui hati, telinga, dan pikiran akal budi kami. Tidak ada yang menolak firman-Mu Tuhan, tidak ada yang menolak. Biar firman itu tumbuh dalam hati kami, mengubah kami, menguatkan kami, mendorong kami Tuhan untuk tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga menjamah untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya penuh dengan roh dan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, untuk menyampaikan isi dan perkataan Tuhan atas kehidupan kami, atas jemaat di tempat ini, supaya kami semua bukan jemaat yang keras hati, bukan jemaat yang suam-suam kuku, tapi kami jemaat yang meresponi firman-Mu ya Bapa, supaya hidup kami semakin benar, semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Hari ini keluarga muda Mordekai Tama dan Disna akan menyerahkan putranya yang pertama kepada Tuhan. Saya mengundang mereka. Tadi saya lihat baby juga ada satu lagi. Sudah ya kali ya? Ya. Namanya James Kai Indra Tama. Ya. Ya. Kita tahu bahwa kita percaya tidak ada hal yang sia-sia ketika kita serahkan kepada Tuhan. Pertama itu adalah bukti bahwa kita adalah miliknya, dan yang kedua kita mempercayakan hidup anak kita kepada Tuhan sebagai pemilik yang lebih berhak atas hidup kita. Seperti di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 14 sampai yang ke-6, demikian 16, demikian bunyinya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi ini sebuah kepastian bahwa Tuhan ingin memberkati setiap anak-anaknya, termasuk juga anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan. Kalau orang Israel disunat pada hari ke-8, 8 hari bayi laki-laki disunat hari ke-8. Tapi kita bisa menyerahkan anak sejak dia lahir, setiap hari, sebagai sebuah tindakan iman dari orang tuanya. Nah, saya mengajak kita berdiri, kita mendoakan supaya James Kai Indra ini menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jika Engkau mengaruniakan kepada kami anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik dan besarkan. Demikian keluarga muda Dekai dan Disna yang Tuhan anugerahkan seorang putra James Kai Indra, supaya mereka mengasihi seperti Tuhan mengasihinya, supaya mereka mendidik dan menjadi teladan bagi anaknya. Biarlah setiap kami juga orang tua masing-masing menjadi teladan, pendidik yang benar bagi kehidupan anak-anak kami. Demikian kami mempersembahkan James ini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam berkat nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan bunyi firman Tuhan. Supaya seumur hidupmu mengasihi Tuhan dan hidupmu melekat kepadanya dan menghasilkan buah yang berkenan kepadanya. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan mengasihi sesamamu. Diberkati seumur hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami sekali lagi juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang ada dalam ibadah pagi ini. Kami mempersembahkan mereka, mengakui Tuhanlah yang menjadi Bapa bagi mereka. Juga anak-anak sekolah minggu yang akan berbakti pada pukul 9:30. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami satu-satunya, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa.
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat ya. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dalam hidup kita sering merasa lebih senang kalau tidak ada hal yang menghalangi kita. Di jalan kita ingin sepertinya tidak ada rambu yang mengatur. Di rumah anak-anak yang sudah penat belajar 5-6 jam, dia ingin bebas, ya, tidak ada aturan, mau tidur, mau makan, mau apa. Seolah-olah sebuah kebebasan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Dan tidak jarang dalam hidup sebagai seorang Kristen kita juga tidak ingin direcoki dengan firman Tuhan yang mencondongkan, mengajar, mengingatkan sampai menegur dari yang lembut sampai yang keras. Kita ingin hidup seperti apa yang kita pikir benar. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan contoh dan membahasnya panjang lebar, mungkin butuh 2 minggu. Bahwa ketika Tuhan membiarkan hidup seseorang untuk mengambil keputusannya, ternyata itu sangat bahaya. Roma pasal 12 memberikan kepada kita dorongan hidup. Bukan saja karena itu bicara tentang orang yang sudah percaya, yang sudah diampuni, dibenarkan. Dia memberikan kepada kita, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan Tuhan kepada kita pagi ini, supaya kita mencari dan melakukan kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi ini sebuah level kehidupan orang yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Di luar Kristus orang bergumul. Mungkin setiap hari, mungkin sampai mati. Antara yang benar, yang salah, yang benar, yang salah, yang benar, yang salah, yang jahat, yang baik, hitam dan putih. Tetapi Tuhan membawa kita pada sebuah kehidupan yang berbeda. Yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Supaya kita ingat lagi, mari kita membacanya. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi orang-orang dunia yang hidup dengan cara duniawi, pergumulannya benar dan salah, baik dan jahat. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi beda sekali, sangat beda. Dan kalau orang berkata mengapa hidup orang Kristen sangat berbeda, karena dia mendasarkan kehidupannya pada kebenaran firman yang jauh lebih tinggi standarnya daripada sekadar manusia yang hidup di bumi. Kalau ini kita pakai dalam hidup sehari-hari, dalam bekerja, dalam mencari uang, dalam memperlakukan semua kasih karunia kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan terus bertumbuh dan pada akhirnya kita akan menjadi seperti yang Tuhan rancang. Katakan dengan saya yang bersama-sama, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu bisa mengingatnya 3 kebenaran ini? 1, 2, 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Kalau kita memfokuskan hidup kita pada prinsip ini, maka tiap-tiap hari kita menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini sebuah keputusan dan sebuah tindakan. Nah, mari kita membaca di dalam 2 Tawarik. Panjangnya ada 8 ayat setidaknya. 2 Tawarik pasal 32. Ini kisah tentang seorang raja, salah satu raja yang sangat dihormati di tanah Yehuda, seorang raja yang sangat diberkati Tuhan. Dan kita akan melihat hal-halnya.
Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ingat pada zaman Hizkia ya. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Yang membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu. Jadi ini saluran air di bawah tanah yang masih ada sampai hari ini kalau orang berziarah. Dari batu di bawah tanah yang dikikis dan kemudian saya lupa 600 meter atau berapa begitu. Di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia, mari kita baca kalimat terakhir ini. Biasanya kita sangat senang kan? Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Kalau nama Hizkia diganti dengan nama Bapak Ibu Saudara, saudara bisa berkata, wah ya, luar biasa. Berhasil dalam segalanya. Berhasil dalam segala usahanya. Apa yang dibuat oleh tangannya, Tuhan memberkati. Tapi perikop ini akan selesai pada ayat yang berikutnya. Ayat 31, demikian juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itulah Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Wah, sampai di sini pasti menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik. Setelah Allah menyertai memberkati sedemikian rupa, semua yang dikerjakannya diberkati dan berhasil. Sampai kerajaan yang besar yang ada di sebelah tenggaranya datang mengirim utusan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian kalimat ini mencengangkan kita. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahui segala isi hatinya. Bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang sederhana. Pada waktu utusan-utusan dari Babel datang untuk menanyakan kepadanya tentang kesembuhannya yang ajaib. Tuhan membiarkan Hizkia bertindak sendiri supaya dapat menguji hatinya. Bapak Ibu tahu kesembuhan Hizkia seperti apa? Ada yang tahu? Ada 3 krisis besar dalam hidupnya. Secara politik, dia dikepung oleh kerajaan yang besar, di bawah pengaruh kerajaan Mesir. Di sebelah kiri bawahnya apa ya? Timur Tenggara ya. Ini atau barat laut? Lupalah mata angin. Antara timur dan selatan. Antara barat dan selatan. Siapa yang hafal? Ya sekitar segitu di bawahnya. Kemudian di sebelah kanan bawahnya lagi itu kerajaan Babilonia. Kemudian di utaranya kerajaan Syria yang jauh lebih besar. Di tengah perubahan geopolitik yang mempengaruhi kerajaan kecil di Yehuda, Hizkia ini dengan kerajaannya sangat rentan. Karena negara-negara besar ada di sekitar mereka. Tetapi ketika dia disembuhkan dengan ajaib pada saat dia seharusnya sudah mati. Tetapi Tuhan memberikan dia kesempatan hidup dengan tanda yang ajaib.
jam yang dibuat oleh raja sebelumnya bisa mundur. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Secara sains, satu hari saya membaca sebuah artikel yang mengkaitkan dengan peristiwa ini. Ketika mereka menemukan ada yang hilang, ada yang tidak kelop dengan perhitungan, dengan teknologi, dengan peralatan yang dipunyai, penghitungan yang di masa kini. Kemudian orang Kristen ini ingat satu hari bahwa apa yang terjadi di dalam Alkitab sebagai sebuah bukti bahwa fenomena alam, hal yang natural pun bisa mengalami sebuah intervensi yang adikodrati, sehingga mereka mencocokkannya. Minggu depan saya akan mengutipnya supaya Bapak Ibu tidak menganggap ini sebuah dongeng. Tapi ketika dia sembuh dengan ajaib, dengan tanda yang begitu heran, dan juga keluputan negeri kecil ini dari serangan raja yang kerajaan yang lebih besar di utara, ini membuat mereka kagum. Nanti saya akan tunjukkan secara petanya di mana posisi Yehuda. Jadi kalau kita ada seperti kerajaan Yehuda yang kecil di tengah kekuatan kerajaan yang besar yang terus menginvasi negara-negara di sekitarnya, maka pasti keadaan jadi sangat rumit dan kompleks. Hubungan kepada Tuhan betul-betul teruji. Benarkah Tuhan yang disembah itu Tuhan yang hidup? Karena itulah yang jadi olok-olok dari kerajaan besar. Allah mana, dewa mana, Tuhan mana, dari negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh orang tua kami dan generasi di atas kami yang bisa bertahan dengan kekuatan perang kami. Semua dilumatkan. Jadi ini sebuah cyber serangan yang secara psikologi bisa membuat lemah siapapun juga. Tapi disitulah Tuhan meluputkannya. Namun sekali lagi kita membaca ini. Saya membaca beberapa terjemahan, salah satunya dalam Message Bible. God left him on his own to see what he will do. He wanted to test his heart. Tuhan membiarkan dia sendiri untuk melihat. Kadang-kadang orang tua juga seperti itu memperlakukannya, saudara. Basic Bible English juga gitu. Menggunakan kata God give up guiding him. Tuhan lepas tangan. Saudara, seperti tadi, benarkah kalau kita tidak diarahkan, tidak direcoki dengan banyak rambu, banyak peraturan, kita rasanya lebih senang. Kalau sudah sampai di rumah, wah kita mau buat apa saja senang. Di kantor banyak peraturan, di sekolah banyak peraturan, di jalan raya banyak peraturan. Di rumah kita ingin bebas. Benarkah? Enggak. Di rumah juga ada keteraturan yang seharusnya kita patuhi. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai siapapun juga ketika kita ada di dalam rumah. Tidak berarti kita bebas melakukan semua. Ada hal-hal yang mengikat kita. Sebab keteraturan itu penting. Kita sedang membahas ketika Allah membiarkan seorang Hizkia melakukan apa yang dianggap benar. Dia tidak bisa memilih apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Dia jatuh pada pilihan yang mengerikan. Bagaimana mungkin setelah Allah menyertai seorang begitu hebat, begitu dahsyat, ketika Allah melepaskannya, dia masih gagal dan jatuh. Dan kejatuhannya mengerikan. Orang berkata kalau 40 hari kita melatih kebiasaan yang baru, maka kebiasaan baru akan terbentuk. Saya sekolah dalam pembentukan basic karakter 2 tahun. Tapi itu membekas dan membara sampai 40 tahun kemudian. Menyalakan sesuatu yang di dalam jiwa, di dalam roh. Kalau ada orang berjemaat bertahun-tahun, dididik bertahun-tahun oleh Tuhan melalui komunitas orang percaya,
tidak mengalami perubahan. Maka mari kita mempertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh mau berubah menjadi seorang yang bukan hanya baik, tapi juga berkenan dan yang sempurna kepada Allah. Ini tidak bicara tentang keselamatan sebagai sebuah pemberian. Itu 1000% benar. Kita selamat karena pemberian Allah. Itu anugerah yang terbesar dan kita tidak buat apa-apa, kita tidak berdoa, kita tidak menangis, kita tidak meminta Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, untuk Anda bisa mengalahkan setiap tantangan dalam hidup, Anda harus berdisiplin, menguasai diri, membuat pilihan-pilihan yang benar setiap hari. Dan ketika salah, Tuhan mengoreksi kita, orang tua mengoreksi kita, teman mengoreksi kita, kita bangkit kembali dan berjalan dalam kebenaran. Ketika saya membaca teks ini, membiarkan atau meninggalkan itu dalam Perjanjian Lama ada setidaknya 214 ayat. Kata azab, ya, ini beda dengan asapnya orang Arab. Yang diterjemahkan dalam 214 ayat di Perjanjian Lama itu ditinggalkan, meninggalkan, membentengi, menolong, menolak, tergantung kalimatnya. Jadi kita sedang bicara satu kata yang ternyata dibahas, ditulis, diperingatkan Allah begitu banyak dalam Alkitab. Jadi kalau kita berkata mungkinkah Allah meninggalkan seseorang dan membiarkan dia membuat keputusan sendiri, Alkitab mencatat banyak. Kalau kita ingin Allah memaksa kita, mencondongkan kita seperti seorang menggunakan remote-nya untuk mengontrol barang yang dikehendakinya kemana seperti drone atau yang lain. Ke kiri, ke kanan, naik atau turun dan sebagainya. Allah tidak melakukan itu. Allah memberikan perangkat Roh Kudus, hati nurani yang sudah dikuduskan dan dia ingin kita memilih setiap hari. Jadi jangan berpikir kalau Allah yang menghendaki maka Allah akan membuat semuanya jadi mudah dan kita tidak perlu memikul salib kita. Bagian seorang Kristen untuk mengerjakan keselamatan, mempertahankan keselamatan adalah bagian yang penting setelah dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Jadi ketika dia dikunjungi oleh utusan Raja Babilonia yang hendak mendengar kisah ajaib bagaimana dia diluputkan dari invasi kerajaan besar yang ada di utara. Diluputkan dari penyakit yang mengerikan dengan tanda yang ajaib. Ternyata Hizkia dengan sangat bangga memamerkan semua harta kekayaannya. Salahkah? Anda bisa menilainya nanti. Ayat 12 dalam catatan raja-raja. Sekitar waktu itu Raja Babel yaitu Merodak Baladan anak Baladan mendengar bahwa Raja Hizkia baru sembuh dari sakit, maka ia mengutus orang untuk membawa surat dan hadiah kepada Hizkia. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Segala kekayaannya, itu terjemahan yang saya konversi atau gabungkan dengan terjemahan yang lain. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, atau seluruh perlengkapan tentaranya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Kalimat penutup dari ayat 13, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Dia tunjukkan itu semua kepada utusan Raja Babilonia. Kita akan menguji motivasinya. Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Kita sedang hidup dalam zaman di mana orang pamer semua. Ya kan? Semua dipamerin.
Kalau ada Anda ketemu di pasar, orang pakai gelang emas penuh, rantai emas penuh, ya kan? Kalau dia ketawa mungkin gigi emasnya penuh. Di pasar, dengan berasumsi itu semuanya asli. Tidakkah itu sesuatu yang berlebihan dan membahayakan dirinya? Di pasar. Bukankah itu satu hal yang membahayakan? Kita sedang hidup di mana orang terus mengupload hal-hal yang kadang-kadang cuma sesuatu yang virtual saja. Atau kalaupun itu memang real, mestikah dia harus mengupload itu semua? Mari kita menguji setiap hati dan tindakan kita. Ada orang dengan bangga membanggakan hal-hal yang besar dari dirinya. Dia lupa membanggakan Tuhan. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Gedung-gedung, gudang-gudangnya, semua miliknya. Dia tunjukin semua. Apakah ini memuliakan Tuhan? Mari kita dengar pendapat Tuhan. Ya. Ini sebetulnya ya, harusnya Hizkia menggunakan kesempatan ini hanya, saya tebali hanyanya, untuk memberi kesaksian nyata tentang kuasa Tuhan yang dahsyat. Hanya dia. Sehingga nama Tuhan diagungkan. Tapi yang terjadi malahan dia pamer, menunjukkan semua kekayaannya. Jadi sebetulnya ada hal yang muncul di sini. Dirinya ingin dimuliakan. Kalau ini mau mengalahkan Tuhan atau menyaingi Tuhan, apapun juga. Saya merenungkan inilah motivasi yang salah, yang Allah persoalkan. Yang ternyata bukan saja dipersoalkan Allah, tapi punya dampak yang mengerikan ke depannya. Karena ingin dimuliakan. Allah memberkati kita dan biarlah dia yang dipermuliakan. Allah memakai hidup kita, biarlah dia yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Belajar. Kita bisa jadi alat dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dia yang dipermuliakan. Kita bisa jadi saluran berkat. Biarlah dia yang dipermuliakan. Jangan ambil alih apa yang seharusnya milik Tuhan. Tentu kita mengucap syukur. Tetapi pujian hormat hanya bagi Tuhan dalam segala hal. Jadi Tuhan menegur Hizkia dengan keras. Kalimatnya berkata begini, suatu kali kelak seluruh kekayaan Yerusalem dan keturunan Hizkia akan diangkut, ditawan ke Babilonia. Mengapa Hizkia gagal menggunakan kesempatan emas untuk bersaksi tentang Tuhan penguasa langit dan bumi yang selalu menolongnya? Padahal dia telah mengalami banyak, setidaknya ada 3 hal krisis yang besar yang dia lewati dan Tuhan semua yang menolongnya dengan cara ajaib. Kenapa dia gagal? Mari kita membahasnya. 2 hari ini dan mungkin sisanya minggu yang akan datang. Ini peta yang mulai dari abad 8 sebelum Masehi, kekuatan kerajaan Asyur, Syria yang hijau tua. Jadi Urartu itu kerajaan Armenia yang di atas. Saudara lihat ini sampai ke Laut Mediterania, sebelah kanan bawah itu Teluk Persia, kemudian sebelah kiri itu juga wilayah Afrika, Mesir, Libya dan seterusnya. Hijau tua itu adalah keadaan kerajaan Syria di tahun 824 sebelum Masehi. Tapi kira-kira 150 tahun kemudian Syria berkembang begitu hebat, 671 sebelum Masehi, jadi hanya kira-kira 150 tahun. Mereka sangat agresif menginvasi negara-negara di sekitarnya, ke utara, ke atas, ke selatan, dan seterusnya.
Sehingga peta hijau tua dan hijau muda itu gambaran kerajaan Syria di abad 600 atau tahun 671 sebelum Masehi. Di mana kerajaan Yehuda? Hanya di situ saja. Kecil sekali. Kalau mereka menginvasi dan mengalahkan Mesir, mudah nggak melindas Yehuda? Mudah, sangat kecil. Warna kuning itu Yehuda, kecil sekali. Tapi Tuhan sudah melewatkan dan melepaskan dari serangan yang berkali-kali dari kerajaan Syria dengan cara yang ajaib. Tidak mungkin ada penjelasan secara militer, secara manusia, bagaimana mereka bisa luput dari serangan yang sangat mematikan dari kerajaan Syria. Yang besar-besar Mesir pun dikalahkan. Saudara, kalau kita melihat seperti ini kemudian kita menggali, salah satu yang saya bisa dapatkan adalah bahwa kelimpahan berkat. Karena tadi kita baca Hizkia sangat kaya diberkati. Semua yang dia kerjakan berhasil. Semua yang dikerjakan berhasil. Semua yang dia buat diberkati Tuhan. Semua yang dia gumuli Tuhan bela. Penyakitnya disembuhkan dengan ajaib. Doanya begitu didengar oleh Tuhan. Siapa yang tidak ingin seperti Hizkia? Orang muda bilang salah fokus, gagal fokus. Harusnya fokusnya kepada Tuhan. Tapi ternyata berkat yang melimpah telah membuat hatinya mencintainya. Perhatikan reaksi dan sikapnya dari raja ini ketika mendengar teguran serta nubuat Nabi Yesaya bahwa Raja Babilonia yang utusannya diperlihatkan semuanya justru akan menjarah Yerusalem. Apa katanya? Ketika Nabi ini menegur dan memberitahu apa yang akan terjadi karena tindakan Hizkia. Hizkia menjawab, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan ini. Tapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak Ibu renungkan kalimat ini. Sungguh baik, padahal yang diancam itu adalah firman, adalah pernyataan yang begitu keras. Tuhan menegur apa-apaan. Apa yang kau lakukan? Kalau kau buka semua, merekalah yang akan merampasnya. Merekalah yang akan menawan seluruh anak-anakmu dan membawanya ke negeri yang jauh. Semua yang dilihat akan dihabisi semua. Anda lihat tidak ada menyesal kan? Kalau Anda mendengar ancaman Tuhan, Anda akan berkata serohani Hizkia kah? Firman Tuhan baik. Atau Anda menangis dan kemudian berlutut dan berkata, Tuhan ampuni saya. Saya telah berbuat bodoh. Apa yang saya pikir baik ternyata malah petaka yang akan datang. Apakah rohani kalimat ini? Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan. Tuhan berdaulat, betul. Tapi kenapa tidak ada penyesalan ketika seorang ditegur dengan hebat? Seringkali manusia sesudah berbuat salah, dia tidak bertobat. Dia hanya berpikir tentang dirinya. Kalau itu nanti generasiaku, anak-anakku semuanya nggak apa-apa. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara bisa bayangkan, apakah ini bukan orang yang sangat egois? Apakah ini seorang yang sudah kehilangan hati yang seperti Daud? Daud itu juga buat dosa besar. Tapi ketika Tuhan tegur dia bertobat. Kalau Anda ditegur Tuhan lewat orang tua, lewat saudara, lewat suami, lewat istri, apakah Anda anggap sepi? Tidak sedikit orang
semakin hari semakin tidak berubah. Itu seperti tanah hati yang keras, dibajak, ditaburi firman, enggak tumbuh juga. Salahkah Tuhan jika satu hari orang-orang seperti ini berhadapan dengan kerasnya penghukuman dan keadilan Tuhan? Salahkah jika satu hari orang berdiri di hadapan Tuhan dan mempersalahkan Tuhan? Apa yang dibanggakan Hizkia? Apa yang dianggap penting oleh Hizkia? Dia tidak melihat kedamaian, keselamatan bagi generasi setelahnya. Dia tidak memperhatikan apa yang dia lakukan benar dan berkenan dan yang sempurna kepada Allah. Meskipun menurut dia baik, orang datang besuk, saya tunjukin semua. Tapi tadi saya cetak tebal, hanya Tuhan harus yang dipermuliakan. Harusnya dia bisa bicara kepada utusan Raja Babilonia. Kalau saya luput dari cengkeraman Asyur, kalau saya sembuh dari penyakit yang mematikan ini, semua karena Tuhan. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia membanggakan dirinya, prestasinya, kekayaannya. Dia bersikap masa bodoh ketika Tuhan tegur dia. Ini sumber masalah besar, saudara. Orang yang sudah 25 tahun memimpin bangsanya dan diberkati Tuhan, hatinya bisa lemah. 25 tahun, saudara. Bukan waktu yang singkat. 25 tahun hidup benar. Tapi ketika puncak kejayaannya, dia jatuh. Hati-hati ketika Tuhan membawa kita kepada puncak kehidupan, puncak karir, puncak keberhasilan dan seterusnya. Kita harus menjaga hati kita. Salomo juga begitu kan. Dia lupa belajar dari orang yang di atas dia sebelumnya. Banyak orang tidak suka sejarah. Banyak orang tidak mau belajar biografi dari orang-orang hebat maupun orang-orang gagal. Yang dia ingin tahu cuma bagaimana berhasil. Belajar dari orang gagal supaya kita tidak jatuh dalam kegagalan yang sama. Bahwa nanti Yerusalem akan diserbu dan dijarah oleh tentara Babilonia. Dia tidak peduli. Bahwa nanti generasi selanjutnya akan sangat menderita, ditawan di negeri asing selama 70 tahun dan terhina. Dia tidak peduli. Dia berkata, terserah, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah asal dalam zaman saya hidup tenang dan damai. Apakah saudara tidak memikirkan generasi di bawahmu? Orang-orang yang setelah engkau. Apakah mereka akan menjadi seorang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan atau hidupnya hancur? Jika itu adalah andilmu untuk membuat mereka tidak mengalami hal yang buruk, lakukan yang terbaik harusnya. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau kita sudah mengupayakan dan kemudian mereka juga mengalaminya di kemudian hari, itu juga bagian dari apa yang mereka harus putuskan setiap hari dalam hidupnya. Andil Hizkia besar atas bencana yang akan menimpa bangsanya. 89 tahun kemudian sejarah mencatat. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, nubuatan Yesaya tergenapi. Babilonia datang, Nebuzaradan membakar semuanya. Mengambil semua barang berharga, orang-orang muda ditawan. Dan kemudian dalam masa pemerintahan Raja Yoyakim, karena masih tertinggal, masih sisa, itu puncaknya. Jadi serangan dan serbuan penawanan itu bertahap. Terakhir yang ditinggal cuma orang-orang lemah, orang-orang tua dan orang-orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Yang lain sudah ditawan semua ke Babilonia. Belum 100 tahun, 89 tahun saja. Apa yang diancam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan terjadi. Saudara, jangan hidup hanya dengan sikap masa bodoh. Masa bodoh nanti ke depan. Yang penting hari ini saya senang. Masa bodoh nanti kalau saya tua. Jangan. Kalau itu ada dalam kendalimu, hiduplah sedemikian rupa
benar dan berkenan kepada Allah. Kalau itu adalah tanggung jawabmu, ambil dan pikul bahwa setiap generasi punya tanggung jawab benar. Karena Anda hanya bisa menolong, menjaga, memberi teladan buat mereka. Tapi selanjutnya hidup mereka juga harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi jangan jadi orang tua yang masa bodoh. Jangan jadi manusia yang hanya berkata tentang saya saja dan tidak orang yang lain. Kita diselamatkan oleh belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan memakai orang lain untuk membina kita, menuntun kita. Kita juga harus melakukan itu kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jadilah seorang teman untuk bercerita kepada mereka. Jadilah saksi, jadilah terang. Waktu Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Itu bukan sebuah perlambang yang gagah. Kalau Tuhan bilang kamu raja wali, wah gagah. Kamu singa dari Yehuda, wah gagah. Tapi Tuhan bilang kamu adalah garam. Kita pasti tahu garam itu bekerja dengan senyap. Tapi nyata. Mempengaruhi lingkungannya dengan baik. Kecuali kalau garamnya sudah jadi tawar. Jadi saudara lihat berkat Tuhan yang melimpah telah membuat hati Hizkia jadi makin melekat pada harta benda. Akhirnya menjerumuskan dia pada sikap egois. Jadi sikap egois itu ada kaitan erat dengan harta dan kepemilikan. Bukan soal banyak, sedikit pun orang bisa egois. Seorang anak yang ketika berbagi dari yang sedikit, Anda bisa lihat kalau dia sangat mempertahankan dan kemudian bahkan menyerang ketika adiknya, kakaknya minta. Saudara bisa melihatnya, tapi ada orang yang rela punya satu dan dia bilang ambillah, bagi. Saudara lihat dalam hidup seorang anak kecil pun Anda bisa melihat bibit-bibit yang Anda harus arahkan jika salah. Tidak usah tunggu kaya. Anda bisa melihat bibit egois itu tentang kepemilikan dari sepotong roti, sepotong kue, sepotong makanan. Belajar untuk berbagi adalah satu cara yang baik untuk mengikis sifat egois. Kenapa Tuhan mengajari kita memberi? Bukan supaya kita menerima lebih banyak lagi. Pengajar palsu mendorong orang Kristen memberi sebanyak-banyaknya supaya mendapat lebih banyak lagi. Ini judi. Tapi Tuhan ajari kita memberi supaya kita tidak tamak. Karena memberi adalah sebuah gaya hidup dari Bapa di sorga. Putranya yang tunggal, artinya satu-satunya dia berikan kepada kita supaya kita diselamatkan. Jauh-jauh hari waktu Abraham diajar tentang mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita sudah melihat tipologi Allah dalam hidup Abraham. Tuhan berkata kepada bawa anakmu yang tunggal dan yang kau kasihi itu. Kalau yang tunggal dan tidak kau kasihi, beda. Kalau kita punya dua dan ada yang tidak kita kasihi dan Tuhan minta, kita dengan mudah berkata, ambillah Tuhan, aku juga gak terlalu sayang. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham yang tunggal dan yang kau kasihi, bawa dia. Karena aku menginginkannya. Bukankah ini gambaran dari hidupnya sendiri? Tuhan tidak minta hartanya. Karena lebih dari harta, ternyata Abraham lebih mencintai anaknya. Abraham kaya raya diberkati Tuhan. Tapi dia mencintai anaknya lebih dari hartanya. Dan Tuhan tahu. Tuhan berkata persembahkan anakmu yang tunggal dan yang kau kasihi. Itu gambaran dari kemurahan hati Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 kita hafal ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara, kalau itu yang tunggal, yang satu-satunya kita punya. Apa itu? Hati kita, hidup kita. Maukah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Biarlah dia memiliki hidupmu secara utuh.
Sebab Tuhan membenci orang-orang yang mendua hati. Yakobus berkata dengan keras, mendua hati mendatangkan permusuhan. Bahkan menggunakan kata yang sebetulnya dalam bahasa Greka adalah percabulan, persundalan. Mendua hati dengan Tuhan itu sama seperti orang cabul yang selingkuh. Jadi mari kita melatih diri supaya kita tidak egois. Hati yang melekat kepada harta membuat Hizkia lalai mendidik rohani anaknya. Nanti kita lihat faktanya. Waktu Tuhan memberikan Hizkia umur panjang 15 tahun, kemudian lahir anak laki-lakinya. Yang dikasih nama Manase. Kalau kita baca Kejadian 41, Manase itu berarti pelupaan yang kudus dari Tuhan. Nah, anak ini kemudian naik jadi raja 12 tahun. Waktu bapaknya mati. Jadi raja yang ke-15 dari 22 raja Yehuda sebelum nanti dibuang. Apakah anaknya Hizkia baik? Kalau kita baca di catatan 2 raja-raja, saudara pasti gentar membacanya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya menghancurkan penyembahan berhala, mengadakan kebangunan rohani, pemulihan bagi seluruh kerajaan dan warganya, dikembalikan oleh anaknya semua. Jadi apa yang baik yang dibangun oleh orang tuanya dihancurkan. Hubungan dengan Tuhan yang tadinya jadi prioritas dihancurkan oleh anaknya. Sangat mungkin ada pembisik-pembisik. Karena anak umur 12 tahun memerintah, membuat keputusan, itu pasti ada orang di sekitarnya. Betul ya? Gimana anak 12 tahun buat keputusan penting besar bagi negaranya, berani menghancurkan apa yang sudah diubah oleh orang tuanya. Jadi orang-orang yang terdekat ternyata berpengaruh besar. Anak 12 tahun ini jadi raja. Dia mengembalikan penyembahan berhala di tanah Yehuda. Dia membangun lagi semua apa yang dirobohkan oleh ayahnya. Dan yang lebih mengerikan dalam catatan 2 Raja-Raja 21 ayat 16. Dia menumpahkan sangat banyak darah orang yang tidak bersalah. Di antaranya orang-orang yang menolak untuk kembali kepada penyembahan berhala. Di antaranya pasti banyak orang-orang yang memberikan masukan kepada dia. Jangan buat itu karena bapakmu sudah melakukan hal yang baik. Masa kau hancurkan itu semua? Manase membunuh mereka semua. Menumpahkan sangat banyak darah. Di mana Tuhan? Tuhan marah. Sampai Alkitab mencatat dia melakukan lebih jahat dari bangsa-bangsa di sekitarnya yang menyembah berhala. Bahkan ternominasi dari 21 raja Yehuda yang jahat. Dia nomor 1. Anak dari seorang bapak yang selama 25 tahun diberkati Tuhan. Yang selama 25 tahun hidup takut akan Tuhan dan membawa kerajaannya menjadi satu kerajaan yang dihormati dan disegani. Dan tidak bisa dihancurkan oleh kerajaan yang lebih besar. Anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Menyakitkan hati Tuhan. Dan bukan hanya menyakitkan tetapi membangkitkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Saudara, kalau saudara musuhan dengan seseorang, saudara bisa minta tolong orang lain. Damaikan saya ya, saya lagi cekcok. Siapa itu? Istriku. Oh. Jadi panggil siapa? Panggil mertua, panggil kakaknya, panggil adiknya, panggil anaknya. Saya musuhan dengan bos saya. Waduh celaka kau, kenapa kau cari masalah Pak? Siapa yang berani ngelawan dengan bosnya dan bermusuhan? Ada enggak? Pernah enggak punya pengalaman ribut dengan bosmu? Kalau ada angkat tangan nanti cerita di sini. Mungkin ada yang dengan gagah berkata, aku hadap-hadapi dengan bosku. Mau apa dia? Wah pasti bahaya kan? Setidaknya karirnya. Tugasnya. Habislah dia pasti.
Maksud saya melawan itu bukan kritik ya, bukan beri masukan. Melawan itu berhadapan, pokoknya aku gak senang kau bos, kau jadi pimpinanku. Itu aja sudah mengerikan. Tapi kalau orang melawan Tuhan, kita pikir enteng-enteng saja ya. Siapa yang berani melawan istrinya? Berdiri dong. Beri pernyataan di sini. Aku suami, aku nggak takut istri, aku takut Tuhan. Ada nggak pria di situ? Ayo kita tunggu yuk. Siapa suami pria yang berani berdiri dan berkata, aku takut Tuhan, bukan takut istri? Loh, nggak ada. Nggak ada. Oi Pak, kalau yang lain aku hadapi Pak, tapi kalau biniku Pak, ya sudahlah Pak. Udahlah, aku ngalah deh Pak. Kenapa takut istri? Tapi dengan Tuhan enggak? Jangan lihat saya takut dilihat begitu. Yakobus 4 ayat yang keempat. Ada yang mau baca? Yakobus 4 ayat yang keempat, ada yang mau baca? Jangan berdiri ketika istrimu enggak ada ya. Pak, sebenarnya aku nak tegak, tapi dia di sebelahku Pak. Mana lagi di rumah Pak? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kata moikos, adulter, penyembahan berhala, perzinahan, perselingkuhan digunakan kepada kata ini. Tidak setia. Jadi orang yang mendua hati, ternyata dia memusuhi Tuhan. Sama dengan orang yang berselingkuh dan yang tidak setia. Dia memusuhi Tuhan, menyelingkuhi Tuhan. Tuhan sakit hati. Dan murka serta keadilannya dicurahkan. Kalau saudara baca, Manase sempat bertobat. Tapi kemudian dia buat lagi. Dan kemudian dia bertobat lagi. Hizkia sempat melihat Manase lahir dan bertumbuh selama 12 tahun. Mengapa Manase selama 12 tahun bisa menjadi raja yang begitu jahat? Padahal masih ada orang tuanya. Sangat mungkin Hizkia lalai memberikan pendidikan rohani kepada anaknya. Mungkin dipercayakan kepada orang yang salah dan dia lebih sibuk dengan karirnya, kekayaannya, kekuasaan dan sebagainya. Saudara, hati-hati jangan Anda melalaikan hal yang penting bagi anakmu. Elia adalah contoh imam besar yang gagal mendidik anaknya. Tuhan tegur dengan keras karena dia lebih mencintai anaknya daripada menghormati Tuhan. Saudara, uji hatimu. Apakah engkau mencintai anakmu lebih dari engkau takut akan Tuhan? Pendidikan yang benar dan baik terlebih buat anak-anak sangat penting. Jangan abaikan dengan alasan bisnismu, pekerjaanmu, kesibukanmu dan sebagainya. Karena taruhannya sangat mahal. Orang yang cinta kepada pengetahuan, ini kata Amsal, senang mendapat teguran. Tetapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang apa? Keras dikit. Jadi kalau orang tidak suka ditegur adalah orang pandai. Karena dia minum tolak angin. Begitu. Karena orang pinter minum barang itu kan. Tapi Amsal berkata bukan soal minum apa minum ini.
Kalau kau ditegur dan kemudian kau marah, Amsal bilang kau orang dungu. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Tentu ada ukurannya dan ada caranya. Amsal 22, sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal-hal yang bodoh. Ini terjemahannya enak bacanya. Sudah sewajarnya kalau anak-anak berbuat hal yang bodoh. Tapi rotan, atau dalam terjemahan lain, tongkat didikan, dapat mengajar mereka untuk mengubah kelakuan. Disiplin, tongkat itu bicara disiplin. Jangan hari ini salah, kau pikirin benar karena hatimu lagi senang. Tapi lain hari waktu dia tidak salah, kau marah karena kau hatimu tidak senang. Kalau mendidik anak dengan situasi hatimu, maka tumbuh ketidakteraturan dan anak-anak akan bingung. Jadi kalau anak-anak berbuat yang bodoh, berbuat yang salah, ya namanya anak-anak. Ajari dengan baik. Jangan marahi dia. Jangan hajar dia. Hajar dalam arti dibenci ya. Ini anak bodoh sekali. Anda harus mendidik dia dengan kasih. Didikan akan mengubahnya. Jangan sampai satu hari anakmu berkata, bapak sendiri begitu sama. Nah, ya kan? Satu hari ada seorang bapak bilang begini sama anaknya, nak kau jangan nakal-nakal, nanti bapak tambah banyak ubannya. Oh gitu ya pak, jadi kalau saya nakal uban bapak tambah banyak ya? Iya. Dia bilang, pak nenek itu ubannya banyak betul. Bapak ini orang nakal pasti katanya. Hah? Pernah ngomong begitu gak dengan anakmu? Jangan nakal-nakal, uban bapak nanti tambah banyak, rambut bapak tambah rontok. Dia bilang, nenek sama kakek itu pada rontok semua rambutnya. Pasti bapak nih anak yang nakal. Nah yang ketiga, saya akan sambung ini minggu depan. Karena nanti panjang. Oke, mari kita berdiri. Biarlah Tuhan mengingatkan kita dengan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Setiap orang tua, setiap kakak, setiap orang yang telah mengenal kebenaran, dia punya tanggung jawab untuk menjadi pengajar dan teladan bagi generasinya. Kalau di lingkunganmu Anda lah yang paling tua, yang paling lama, paling senior, jadi teladan yang baik. Jangan jadi teladan yang buruk. Jangan karena kita, orang lain kemudian lakukan hal yang salah. Tuhan pasti menolong kita. Kita nyanyi Roma pasal 12 tadi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Itulah ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan. Sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan
persembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu Bapa. Karena Engkau telah membeli dan menebus kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Melalui korban yang sempurna Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara, penebus kami. Kami menjadi milik kepunyaan Allah Bapa untuk selamanya. Biarlah penebusan yang menjadikan kami milik-Mu termeterai dalam hidup kami. Dan kami penuh dengan tanggung jawab memelihara keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jagai hati kami untuk tidak melepaskan dari fokus kepada Tuhan. Jaga hati kami supaya tidak beralih mencintai hal-hal yang Tuhan benci. Mencintai hal-hal yang membuat kami kehilangan kasih kepada Tuhan. Apa yang kami dapat pelajari dari kebenaran-Mu pagi hari ini? Ampuni kami ketika kami membuat keputusan dan pilihan yang salah. Kami mau memiliki hati yang rendah, hati yang mudah dibentuk, hati yang rela dididik dan diajar oleh Tuhan. Ketika Tuhan memakai orang tua, anak, istri, suami, bahkan siapapun juga yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran, didikan maupun teguran, berikan kami hati yang rela ditegur dan berubah ya Tuhan. Jangan ada seorang pun yang hidup bermasa bodoh, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi bangsanya, bagi generasi setelahnya. Ada bagian tanggung jawab yang harus kami lakukan. Apapun peran dan fungsi kami Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak, di dunia kerja, kami tahu Tuhan, kami harus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih pagi hari ini, Roh Kudus tolong kami senantiasa. Berkati para pemuji, pemusik, choir, multimedia, asyir. Berkati semua kami yang berbakti di gereja saat ini. Sehat secara rohani, jiwani, jasmani, menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan selama kami ada di bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Berkati orang-orang tua kami, baik secara biologis, baik secara rohani. Yang membentuk hidup kami, yang punya andil, sehingga kami ada seperti sekarang. Tuhan memberkati, membalas semua kebaikan orang tua kami. Memberkati orang-orang yang sudah menolong kami, membantu kami, memperlengkapi kami, mendidik kami, bahkan yang menegur kami. Terima kasih untuk mereka semua yang terus dipakai Tuhan untuk mengingatkan kami, agar jalan kami lurus di pemandangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pujian hormat hanya bagi Engkau saja Allah yang layak menerimanya. Demikian semua persembahan syukur kami persembahkan hanya bagi Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami akan akhiri kebaktian kami di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan dan membimbing kita senantiasa sampai kita masuk dalam rumah Bapa yang kekal di sorga yang mulia selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu.